Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Harus tetap semangat ya belajar bareng aku. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan atau menyajikan sebuah video TIU ya. Itu ada 5 soal tentang harga jual, harga beli, diskon, rugi, dan untung. Karena sesuai dengan request teman-teman kita kemarin di kolom komentar, minta dibikinin soal-soal kayak gini. Nah sebelumnya itu aku udah pernah bikin ya tentang harga jual dan harga beli itu. Kalian bisa cek aja di playlist aku di TIU ya. Nah di situ tuh ada, kalau nggak salah baru satu video aku bikin, nah berarti yang ini kedua kalinya ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Coba kita baca bareng-bareng. Nana membeli 3 baju biru dengan harga 30.000. Jika Ida membeli baju yang sama sebanyak 45 buah, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membayar 45 baju tersebut? Nah ini tuh soal yang masih tahap gampang ya teman-teman, easy. Nah kalian boleh pause dulu video ini dan jangan lupa dikerjakan sendiri-sendiri dulu teman-teman, terus baru cocokin jawabannya sama aku. Nah buat kalian yang mau langsung tahu jawabannya apa, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Nah di sini aku bisa pakai dua cara teman-teman. Kalau cara pertamanya itu adalah kayak gini teman-teman. Nah ini tuh cara pertama ya. Nah di sini 3 baju itu 30.000. Maka untuk satu piece baju itu berapa teman-teman? Nah satu piece baju kita tinggal bagi aja nih teman-teman. 30.000 itu bagi 3, berarti satu piece-nya itu adalah 10.000 teman-teman. Maka kalau misalnya Ida beli 45 baju yang sama, berarti baju yang warna biru ya, itu ada 10.000 kan tadi harganya. Jadi kalau 45 piece itu harganya adalah, tinggal kalikan aja, 45 kalikan 10.000 adalah 450.000. Nah ini cara yang pertama. Cara kedua, nah cara keduanya itu adalah seperti ini. Nah kalian bisa pakai perbandingan senilai ya. 3 baju itu dibeli dengan harga 30.000. Nah kemudian kalau 45 baju itu belinya dibayar dengan harga berapa? Kita misalkan dengan X ya, karena belum tahu. Nah ini karena dia senilai, maka kita bisa langsung coret aja teman-teman. Nah 3 sama 30 itu kita bisa coret, yaitu dapatnya 1 ya. Kemudian kita kalikan silang aja teman-teman, maka nilai X itu adalah 45 kali 10.000 adalah 450.000. Nah sama kan teman-teman antara cara pertama sama cara kedua. Jadi jawabannya itu adalah yang C teman-teman. Gitu ya, paham ya, masih gampang ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Coba kita baca bareng-bareng. Sebuah toko memberikan diskon 30% untuk memberikan diskon lagi, lalu memberikan diskon lagi sebesar 20% untuk sepasang sepatu yang harga awalnya 100.000. Hitunglah jumlah total diskon yang diberikan dan jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli. Oke, di sini tuh kita sering banget ya, kalau kalian ke mall itu pasti selalu terlihat itu ada kayak gini, tulisan kayak gini teman-teman. 30% tambah 20%. Nah ini tuh selalu banget ada di plang-plang mall ya teman-teman. Nah itu sering banget. Nah ini artinya bukan 30 tambah 20 teman-teman. Ini artinya bukan berarti, wah berarti 30% tambah 20% berarti diskonnya jadi 50%. Nah setengah harga, jadi 100.000 harga awalnya jadi didiskon setengah harga. Jadi kalian hanya bayar 50.000 saja teman-teman. Nah itu ini salah ya. Bukan kayak gitu maksudnya. Maksudnya adalah 30% tambah 20% itu adalah kita dikasih diskon 30%. Lalu kita diberi diskon lagi sebesar 20% dari yang 30% ini teman-teman. Nah itu maksud dari 30% tambah 20% gitu. Jadi cara pengerjaannya gimana? Nah ini diskon pertama, aku tulis D1 ya. D1 itu adalah 30%. Nah kemudian kita cari diskon kedua. Diskon kedua itu kan dari yang 30%-nya itu. Nah ini adalah kita kurangin
karena diskon maka harusnya kurang ya teman-teman. Untuk diskon, untuk rugi itu harga awal sebelum didiskon atau sebelum rugi atau sebelum untung itu kan semuanya 100% ya teman-teman, bulat ya kan, utuh. Nah, tapi kalau misalnya kita dapat diskon atau ternyata kita rugi, itu harus dikurang teman-teman, ya kan? Nah, berbeda kalau sama untung. Kalau untung itu kita harus tambah, karena apa? Misalnya kita beli barang itu 100.000, terus ternyata kita untung 10.000, berarti jadi 110.000 kan. Nah, kayak gitu, jadi ditambah teman-teman. Misalnya lagi, kalau misalnya kita beli barang harga 100%, awalnya 100% ya kan teman-teman, terus ternyata kita untung 20%. Makanya kita tambahkan 100% tambah 20%, jadi totalnya semua 120% teman-teman. Kayak gitu, itu untuk untung ya. Kalau misalnya untuk rugi sama diskon itu ya dikurangi teman-teman. Paham ya teman-teman sampai situ? Oke, kita lanjut lagi. Berarti di sini 100% itu kurangin dengan 30% teman-teman. 30%. Kemudian kita kalikan nih teman-teman. Kita kalikan dengan si 20% gitu. Nah, ini untuk mencari diskon kedua. Nah, 20%-nya itu dari 30 kira-kira berapa gitu ya. Nah, 100 kurang 30 itu adalah 70 ya teman-teman. Kemudian kita kalikan dengan 70%, kita kalikan dengan 20% itu adalah 14%. Nah, ini adalah untuk diskon keduanya ya teman-teman. Berarti diskon keduanya itu bukan 20%, tapi 20% dari 30 ini. Jadi 14% itu diskon kedua. Kemudian diskon pertama itu ada 30%. Jadi total seluruh diskon. Nah, aku tulis di sini. Total diskon itu aku tulis TD, itu adalah kita tambahin aja 30 ditambah dengan 30% ya. 30% tambah dengan 14%. Nah, itu harganya jadi total diskonnya adalah 44%. Nah, ini baru diskon, total diskon si diskon pertama dan diskon kedua ya teman-teman. Ingat, ini diskon pertama dan diskon kedua. Oke. Jadi di sini ditanyakan adalah sepasang sepatu harga awalnya itu ada 100.000. Nah, hitunglah jumlah total diskon yang diberikan dan jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli. Oke, berarti kalau ini kita harus kurangi lagi dengan 100% teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian langsung tulis kayak gini, 44% dikalikan dengan 100.000. Setelah itu kalian bisa coret-coret, maka harga yang harus dibayarkan itu adalah 44.000. Nah, ini tuh kalian salah ya teman-teman, karena harus dikurangi lagi nih sama 100%. Nah, ini kan 100% tuh harga utuhnya dikurangi dengan 44% teman-teman. Nah, 44% itu adalah total kedua diskon ini, bukan total diskon yang diberikan yang udah dikurangi dengan harga utuh teman-teman. Jadi itu tuh salah ya. Nah, gitu. Jadi di sini aku bakal tulis, kita tulis dulu teman-teman, yaitu harga yang harus dibayar. Harga belinya ya. 100 kurang 44 itu berapa teman-teman? 56. Nah, ini aku tulis dulu 100% kita kurangi dengan 44%. Itu adalah 56%. Oke, 56%. Jadi di sini yang harus kita bayar itu adalah 56%. Kita kalikan dengan harga awal. Harga awalnya itu adalah 100.000 teman-teman. Nah, gitu ya. 100.000 itu sama dengan 56.000 teman-teman. Nah, jadi yang harus dibayar sama pembeli itu adalah 56.000. Dan jawabannya adalah yang A gitu ya teman-teman. Nah, soal tentang harga jual dan harga beli ini emang agak sedikit rumit ya teman-teman, dan banyak menggunakan rumus. Jadi saran dari aku, kalian harus sering-sering berlatih soal ini teman-teman. Kalau misalnya kalian tertarik sama video ini, kalian bisa request di kolom komentar untuk bikin di part ketiganya teman-teman. Karena di part pertamanya itu kalau nggak salah aku udah pernah bikin ya teman-teman. Kalian boleh tonton juga yang part pertamanya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3.
Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Coba kita baca bareng-bareng. Seorang anak bernama Intan membeli 27 kg minyak dengan total harga 351.000. Jika sepertiga minyak itu dijual dengan harga 15.000 per kilo dan sisanya dijual dengan harga 14.000 per kilo, berapa persen keuntungan yang diperoleh Intan? Oke teman-teman, di sini dia bilang sepertiganya dijual dengan harga 15.000 ya. Nah, berarti sepertiga dari 27 itu adalah berapa teman-teman? 9 kilo ya. Nah, 9 kilo minyak itu dijual dengan harga 15.000 teman-teman. 15.000. Kemudian sisanya dijual dengan 14.000. Kita kurangin aja, 27 kurang 9 kilo itu adalah berarti tersisa 18 kilo ya. 18 kilo itu dijual dengan harga 14.000. Nah, 14.000. Nah, kita kalikan aja nih teman-teman. 15 kali 9 itu adalah berapa? 135.000 ya teman-teman. Nah, ini kita kalikan 15.000 kali 9 itu adalah 135.000. Nah, aku pakai yang tulis aja teman-teman, kebanyakan nolnya nggak muat nanti. Oke, di sini 135.000 ya. Kemudian di sini kita kalikan juga nih, 18 kali 14 berapa teman-teman? Coba kalian cari ya. Di sini coba kita kalikan 18 kali 14 yaitu adalah 32, 4 kali 1 kali 4 4 tambah 3 itu 7. Kemudian 8 1. Nah, 225 ya. 252. 252 Nah, ini kita totalkan aja teman-teman ya kan. Ini kan berarti 27 kilo ya. Kita totalkan yaitu 5 tambah 2 itu 7. Kemudian 5 tambah 3 8. Kemudian 2 tambah 1 itu 3 teman-teman. 387. Nah, ini adalah udah sama untung ya, dimana harga beli itu adalah harga jual itu adalah harga beli dikurangi dengan keuntungan teman-teman. Nah, harga belinya itu kan 351. Kita kurangin aja dengan yang harga ininya teman-teman. Oh, maaf teman-teman, aku ada salah ngomong tadi. Kalau untuk mencari untungnya, untung berapa rupiah gitu, maka kalian tinggal kurangin aja harga jual kurang harga beli teman-teman. Nah, jadi dapat untungnya itu adalah berapa nih? 387 kurang 351. Itu adalah 36.000 ya. Nah, jadi untungnya ini karena yang dicari persentase untung, maka 36.000 itu kita bagi dengan ini teman-teman, harga belinya 351.000 kita kalikan dengan 100%. Kenapa kalikan 100%? Karena ini dicari dalam bentuk persentase, teman-teman. Kecuali kalau yang ditanyakan adalah berapa keuntungan yang diperoleh, maka keuntungan yang diperoleh itu ada 36.000. Tapi karena ini yang diminta ada persentase, maka kita kalikan 100 ya, teman-teman. Jadi rumusnya kayak gini kalau untuk mencari keuntungan dalam bentuk persentase. Nah, ini ribunya bisa sama-sama kita coret. Kemudian 36 per 351 kali 100% itu dapatnya adalah 10,255 sekian teman-teman. Nah, oke, ini bisa kita bulatkan menjadi 10,26. Nah, ini coba kalian search di kalkulator kalian ya. Benar nggak hasilnya itu 10,26% teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang A ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Coba kita lihat bareng-bareng, kita baca bareng-bareng. Seorang pedagang membeli barang dengan diskon 25%, kemudian ia menjual barang tersebut dengan harga 90.000. Jika pedagang tersebut mengalami kerugian 25%, maka harga awal barang tersebut adalah sebelum didiskon. Oke, ini yang ditanyakan adalah sebelum didiskon lagi ya teman-teman. Berarti harga aslinya nih, harga 100%-nya teman-teman. Nah, di sini ternyata dia 90.000 nih
yang udah diskon ya 25%, kemudian tuh dia rugi nih ternyata 25%. Nah, jadi cara mencarinya itu sama tadi yang aku bilang. Kalau misalnya mencari rugi itu harus kita kurangi, teman-teman. Jadi 100 kurang 25 itu adalah 75% ya. Jadi kita cari dulu harga harga belinya ya. Harga belinya yang di ini sebelum didiskonnya itu. Nah, harga beli sebelum didiskonnya itu adalah 100 kurang 25 itu adalah 75% ya, teman-teman. Jadi kita tulis di sini 100 per 75 dikalikan dengan 90.000, teman-teman. Kan dia jual tadi dengan harga 90.000 ya. Nah, gitu. 90.000. Nah, 100 per 75 itu bisa kita kecilkan jadi 4/3, teman-teman. Jadi di sini 4, di sini 3, 4/3. Jadi tinggal coret aja nih. 9 bagi 3 itu adalah 3. 3 kali 4 adalah jadinya 120.000, teman-teman. Nah, ini yang sebelum didiskon ya, teman-teman. Jadi kalau yang ini setelah didiskon, teman-teman, maaf. Jadi yang sebelum didiskonnya berarti harga utuhnya itu berapa? Nah, harga beli utuh berarti sebelum didiskon ya, yang ini tadi udah didiskon. Nah, maka dia ternyata belinya 120.000, teman-teman, yang udah dapat diskon. Nah, kira-kira berapa sih, teman-teman? Nah, dia ternyata dapat diskonnya itu 25%, teman-teman. Nah, jadi kita harus mencari sama seperti tadi. Kita kurangi juga dengan si ini ya. Kurangi dengan 25%. Sekali lagi aku bilang, kalau diskon, kalau rugi, itu kita carinya dikurang. Tapi kalau misalnya untung, kita harus mencarinya ditambah, teman-teman. Ya, 100 ditambah berapa keuntungan yang diperoleh gitu ya. Tapi kalau misalnya diskon, kita harus kurangi 100 kurang dengan harga diskon atau kerugian gitu ya. Jadi di sini karena diskon 25%, kita kurangi dengan 25%, yaitu adalah 75%. Jadi sama seperti ini kita tulis. Tadi 100 ini 100 ya. 100 per 75 dari harga yang ini, teman-teman. Nah, ini dia harga yang didiskon itu 120.000. Nah, oke. 120.000. Oke, ini tadi bisa kita kecilkan itu jadi 4/3 ya, sama kayak tadi, 4/3. Nah, ini 3 sama 12 bisa kita coret, yaitu adalah 4. Nah, 4 kali 40.000 itu adalah 160.000, teman-teman. Nah, jadi ini adalah harga awal sebelum didiskon, yaitu 160.000 gitu ya, teman-teman. Gampang ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir nih dia. Mari kita baca bareng-bareng. Setiap pensil yang terjual, penjual mendapatkan untung Rp100 jika pedagang tersebut membeli pensil dengan diskon 25% dan kemudian menjualnya dengan harga Rp1.000. Berapakah harga pensil sebelum didiskon? Oke, yang ditanyakan adalah harga sebelum diskon lagi ya, teman-teman, sama seperti tadi. Berarti kalau dia di diskon, ini dapat diskon 25%, berarti dikurang ya. Nah, ini kalau untuk mencari harga apa nih tadi? Dia dapat untung 100, kemudian dia jual dengan harga Rp1.000. Oke, berarti untuk mencari harga belinya. Nah, harga beli itu adalah itu adalah harga jual kita kurangi dengan untung, teman-teman. Kita kurangi dengan harga jual kurang untung. Nah, ini adalah harga beli, teman-teman. Nah, harga jualnya itu berapa? Rp1.000. Kemudian untungnya yang didapat itu adalah Rp100, teman-teman. Nah, jadi harga belinya itu adalah Rp900. Tapi Rp900 ini itu udah didiskon, teman-teman. Udah didiskon 25%. Nah, ini dia. Nih, udah didiskon 25%. Tapi kita di sini itu disuruh mencari harga sebelum didiskon, teman-teman. Nah, kira-kira gimana? Caranya itu sama ya seperti tadi, teman-teman. Itu kita kurangin aja, berarti harga beli ya, harga beli awal. Harga beli awalnya aku singkatin dengan HBA. Itu 100%, kita kurangi 25% adalah 75%. Jadi kita tulis aja di sini 100 per 75. Nah, kita kalikan dengan ini, teman-teman, 900 tadi nih.
Ya, gitu ya, 900. Oke. Kemudian 100 per 75 itu bisa kita sama-sama kecilkan jadi berapa tadi? 4/3. Nah, oke, 4/3. Nah, ini kita bisa sama-sama coret. Itu dapatnya 3. 4 kali 3 itu adalah 1.200, teman-teman. Nah, jadi inilah harga beli awal sebelum didiskon itu adalah 1.200, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang A, gitu ya teman-teman. Gampang kan teman-teman? Nah, oke, kita lanjut lagi ke soal bonus buat kalian teman-teman. Nah, ini dia soal PR buat kalian, satu aja cukup ya teman-teman. Nah, kalian boleh kerjakan dan kalian screenshot dulu nih, terus nanti kalian kerjakan. Terus kalau kalian udah kerjakan, komen di kolom komentar hasil yang kalian dapatin tuh berapa teman-teman. Nah, ini tuh gampang ya teman-teman, bagi aku sih gampang. Semoga bagi kalian juga gampang, dan soal ini bakalan aku bahas di video TIU selanjutnya teman-teman ya. Oh ya, soal TWK yang kemarin yang pernah aku kasih PR buat kalian itu bakalan aku bahas di pas aku tag video TWK teman-teman. Jadi kalian tungguin aja ya. Nah, ini dia PR buat kalian, udah kalian screenshot. Oke, jangan lupa di komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, aku tungguin. Teman-teman, sebelum aku mengakhiri video ini, aku tuh ada sesuatu buat kalian, website yang sangat recommended nih teman-teman, yaitu apalagi kalau bukan Sobat CPNS teman-teman. Nah, di Sobat CPNS itu kalian udah bisa dapetin semua soal paket tryout sebanyak 15 paket teman-teman, yaitu terdiri dari soal TWK, TIU, dan TKP. Nah, di TKP-nya itu udah dilengkapi dengan soal anti radikalisme teman-teman, dan jumlah soalnya itu udah disesuaikan dengan Permen-PAN RB yang terbaru teman-teman, yaitu 110 soal dengan pengerjaan waktu selama 100 menit. Nah, kira-kira ini selain tryout itu kalian juga udah bisa dapetin modul e-booknya, kemudian materi TWK-nya, materi TIU, dan materi TKP, serta mini TO-nya sebanyak 15 soal teman-teman per 15 menit ya. Nah, semua itu bisa kalian dapetin dengan harga 65.000. Nah, ini untuk membeli paket premium teman-teman. Kemudian fasilitas apa lagi sih yang bisa kita dapatkan? Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa Sobat CPNS juga sering mengadakan ini ya teman-teman, tryout gratis. Nah, nih dia. Kemudian ini ada juga fasilitasnya, itu ada 15 paket tryout SKD Premium Hots ya, kemudian 30 paket latihan TWK, TIU, dan TKP. Ini yang aku bilang 15 soal itu. Kemudian ini juga ada tryout akbar plus rankingnya. Kemudian ini ada aplikasi tryout berbasis CAT. Berarti dia tryoutnya itu sudah disesuaikan dengan CAT-nya BKN teman-teman. Kemudian juga ada pembahasan materi tryout dan jawaban yang super lengkap. Kemudian statistik, nilai, passing grade, dan skor yang udah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Permen-PAN RB teman-teman. Kemudian bonusnya itu kalian bisa mendapatkan grup belajar bersama di Telegram teman-teman. Nah, jadi ini tuh ada Telegramnya juga, ada Facebooknya juga, dan ada Instagramnya juga teman-teman. Selain itu kalian juga bisa mendapatkan bonus modul e-book CPNS teman-teman, dan modulnya itu sebanyak 10 modul ya teman-teman, e-book. Nah, ini dalam bentuk PDF dan bisa kalian download ketika kalian sudah bergabung menjadi ini teman-teman, sudah bergabung menjadi member premium. Nah, ini dia, coba kita lihat. Nah, ini dia modul CPNS PDF. Nah, kalau kalian misalnya udah bergabung nih jadi member premium, kalian bisa mendownload ini semua modul ini semua teman-teman. Dan ini tuh hanya kalian dapatkan hanya seharga 65.000. Nah, jadi dengan kata lain, kalian udah bisa try out, kalian punya latihan TO mini juga, dan kalian punya materinya juga, dan kalian bisa akses buku elektronik ini teman-teman. Kalau misalnya dibandingkan kalian hanya membeli buku misalnya 100.000 ya teman-teman, kalian hanya dapat ininya aja, buku aja teman-teman, tapi kalian nggak bisa dapat simulasi untuk menguji kemampuan kalian kayak gitu teman-teman. Nah, tryout ini juga berguna untuk memanajemen waktu kalian supaya saat ujian nanti kalian nggak gampang kehabisan waktu teman-teman. Nah, jadi tuh ini bagus banget ya. Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja diklik link yang ada di description box aku.
Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal dari aku tentang harga jual, harga beli, untung rugi, dan diskon teman-teman. Nah gimana menurut kalian soalnya? Apakah sulit? Dan jangan lupa PR yang aku kasih tadi itu jangan lupa dikerjain ya teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian suka dengan video ini silahkan di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan kalau misalnya kalian suka juga dengan video ini silahkan komen di kolom komentar buat aku bikinin part ketiganya teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.